Halo guys, kali ini saya akan membahas UMKM dan apa sih itu UMKM itu? Mari kita bahas bersama-sama, tapi saksikan video ini sampai dengan selesai biar tidak salah kaprah mengenai tentang UMKM. UMKM sama UKM itu beda loh ya, dan kita akan bahas di nanti ya, nanti biar tidak gagal paham. Yuk, lanjut kita bahas UMKM mulai dari awal dulu guys. Diangkat dari merdeka.com, UMKM memiliki peranan penting bagi perkembangan laju ekonomi di masyarakat. Bahkan saat krisis moneter melanda pada tahun 1998 waktu itu ya, UMKM waktu itu kan masa reformasi guys ya, demo di mana-mana juga waktu penggulingan Soeharto itu ya. UMKM menjadi pendorong bangkitnya perekonomian di Indonesia. Kepanjangan UMKM sendiri adalah usaha mikro kecil menengah. UMKM usaha mikro kecil menengah. UMKM usaha kecil mikro menengah. Usaha mikro kecil menengah ya. Jadi jangan salah paham ya. UMKM usaha mikro kecil menengah. Oke, paham ya? Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM atau usaha mikro merupakan usaha milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang tersebut. Sementara itu usaha kecil kerap dimaknai sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Adanya UMKM dipercaya mampu membantu perekonomian di Indonesia. Pasalnya melalui UMKM, usaha mikro kecil menengah akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara. Lantas apa sajakah ciri-ciri dan jenis UMKM tersebut? Simak ulasannya, jangan sampai di skip loh ya, karena masih ada banyak pembahasan penting di dalam UMKM ini. Selanjutnya, kriteria UMKM, sebuah usaha bisa disebut UMKM, usaha mikro kecil menengah, jika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Penetapan kriteria ini bisa digunakan untuk menentukan jenis usaha yang akan dikelola agar mendapatkan izin usaha. Adapun beberapa kriteria UMKM diantaranya adalah sebagai berikut. Usaha mikro itu yang pertama, sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Sementara itu, bangunan dan juga tempat usaha tidak termasuk ke dalam hitungan. Adapun ciri usaha mikro diantaranya ialah jenis barang yang dijual tidak selalu sama, tempat usaha tidak menetap, dan belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan. Jadi usaha mikro ini tidak memerlukan usaha guys, yang penting usaha. Was, budal nih. Yang selanjutnya adalah usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang dikelola oleh perorangan atau tidak melalui badan usaha. Kriteria usaha kecil ini jika memiliki kekayaan bersih di bawah 300 juta per tahun. Adapun beberapa ciri-ciri usaha kecil ini ialah tidak memiliki sistem pembukuan, tidak terlibat dalam aktivitas kegiatan ekspor dan impor, dan modal yang dimiliki jumlahnya sangat terbatas. Jadi usaha kecil ini bisa dimaknai kalau dagang sayur, jualan pentol, cilok, dan lain sebagainya itu dinamakan usaha kecil guys. Sedangkan selanjutnya adalah usaha menengah. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha menengah jika keuntungan bersihnya tidak lebih dari 500 juta per bulan. Perhitungan tersebut tidak termasuk kekayaan tanah serta bangunan. Sementara itu, ciri-ciri dari usaha menengah diantaranya adalah memiliki manajemen usaha yang modern, pernah melakukan administrasi keuangan, dan memberikan jaminan sosial kepada para pekerja. Ini agak modern guys ya, mungkin kalau di kota kita itu bisa disebut seperti swalayan, Indomaret, dan lain sebagainya, itu sudah termasuk tergolong menengah karena sudah eh, banyak karyawannya juga ya. Seperti yang sudah diketahui, keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting, terutama dalam penciptaan pertumbuhan kesempatan kerja atau sumber pendapatan bagi masyarakat miskin. Tak heran jika saat ini banyak masyarakat mencoba membuat UMKM. Banyak sekali usaha mikro menengah ke bawah ini, usaha mikro kecil menengah ini banyak sekali kita temui di Indonesia guys, tentunya karena kita bertempat di Indonesia. Banyak sekali pedagang-pedagang kecil yang berdagang di pinggir jalan itu guys, karena ya untuk menyambung hidup dan minimnya modal dan minimnya pemerintah juga dalam memodali para UMKM tersendiri ya. Di samping itu, dalam pelaksanaan UMKM
memiliki beberapa jenis. Tentunya jenis ini berfungsi untuk memudahkan pelaku usaha, meliputi usaha jasa, usaha dagang, usaha industri, pengelolaan usaha peternakan dan lain sebagainya, guys. Secara umum berikut beberapa jenis UMKM yang dijalankan oleh masyarakat. Yang pertama adalah kuliner, fashion, dan agrobisnis, guys. Jadi tentunya ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah kuliner. Untuk kuliner itu bisa kita sebut saja sebagai pedagang sayur seperti tadi ya, bakul, warung kopi dan lain sebagainya. Fashion merupakan salah satu usaha di bidang pakaian. Selain kuliner, usaha di bidang fashion juga sangat menguntungkan. Penjual pakaian itu seperti pedagang kaki lima, yang juga pedagang kaos, baju, tas dan lain sebagainya yang di pinggir jalan-jalan itu, guys. Untuk yang selanjutnya adalah agribisnis, tergantung bidang agribisnis, usaha di bidang pertanian. Nah, ini juga termasuk UMKM, guys, tapi jarang sekali pemerintah memperhatikan. Semoga di tahun 2020 ini dan terbitnya RUU ini, semoga UMKM ini benar-benar diperhatikan oleh masyarakat, guys. Mungkin sekian dulu video dari saya, ada kurang lebihnya tolong di subscribe channel ini biar bisa lebih berkembang dan saya bisa sukses di kemudian hari, guys. Dan mungkin sekian dulu video dari saya, jangan lupa marung hari ini dan dadah.